Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, masih dengan nuansa Ramadan, kita menjalani ibadah puasa pada tahun 1441 Hijriah. Oleh karenanya, maka wajiblah bagi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai diskusi pada kesempatan kali ini, ya, kita kirimkan Fatihah untuk guru-guru kita, untuk para masyayikh kita, agar ilmu yang kita dapat, yang kita kaji bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Bi sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sayyidil ikhwanihil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-temanku sekalian. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Teman-teman sekalian, dalam ayat ini ada 3 aspek yang bisa kita pelajari. Pertama adalah alladzi khalaqal mauta wal hayah. Itu aspek pertama. Aspek kedua, liyabluwakum ayyukum, dan aspek ketiga adalah ahsanu amala. Baik, kita mulai dari aspek yang pertama. Aspek yang pertama adalah alladzi khalaqal mauta wal hayah. Perhatikan kata maut, al-maut. Kata al-maut, al-mauta, itu lebih dulu diletakkan sebelum kata al-hayah. Padahal dalam realitas kehidupan, yang kita alami itu adalah al-hayah dulu, baru al-maut. Kehidupan dulu yang kita jalani, baru kematian. Namun kenapa dalam ayat ini konteksnya al-maut dulu, baru al-hayah? Baik, dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan, Alladzi khalaqal mauta fid dunya wal hayata fil akhirah. Dialah Allah yang menciptakan kematian di dunia dan kehidupan di akhirat. Oleh karenanya selaras dengan ayat yang lain, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Maksud ayat ini adalah ini mengarahkan kita yang sedang menjalani kehidupan di dunia untuk mempersiapkan apa-apa yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan kita yang akan datang, yakni kehidupan di akhirat nanti. Kemudian ayat ini juga selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, mutu anfusakum qabla an tamut. Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Atau dalam redaksi yang lain, mutu qabla an tamut. Matilah kamu sebelum kamu mati. Apa maksudnya mati ini? Apa yang dimatikan dalam kehidupan kita? Apakah kita harus bunuh diri? Tidak. Yang dimatikan, kata mati ini bisa diartikan kendalikan. Maksudnya itu menuju pada hawa nafsu. Kendalikanlah hawa nafsumu, matikanlah hawa nafsumu sebelum kamu mati. Karena sebagaimana kita tahu bahwa manusia itu identik dengan hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengarah pada keburukan, nafsu ammarah namanya. Oleh karenanya kita kendalikan itu agar menjadi nafsu yang merdiyah, nafsu yang diridhoi oleh Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu yang selalu mengajak kita untuk berbuat baik. Nafsu yang selalu mengajak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu mengenai aspek pertama.
Kemudian aspek kedua adalah liyabluwakum ayyukum, menguji kalian. Ujian, kita ambil kata dasarnya adalah ujian. Ujian ini identik dengan musibah, bencana, ya. Bahkan selain musibah dan bencana itu, kenikmatan itu merupakan bagian dari ujian. Kenikmatan, bahagia, senang, itu bagian dari ujian. Lalu pertanyaannya adalah, untuk apa Tuhan memberikan itu semua kalau seandainya itu berporos pada satu, yaitu adalah ujian? Jawabannya ada terkait pada ayat yang lain, likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak putus asa terhadap apa yang hilang dari kalian. Makanya Tuhan berikan kebahagiaan. Tapi manusia kadang begitu, udah bahagia, udah dikasih nikmat, dia lupa dengan nikmat. Akhirnya apa? Lanjutannya wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak berbangga diri, tidak jumawa terhadap apa yang kalian dapat. Makanya terkadang kita mengalami yang namanya musibah itu. Baik, kemudian aspek yang ketiga adalah ahsanu amala. Amal yang baik, amaliyah yang baik, perbuatan yang baik. Oke, teman-teman sekalian, amal yang baik itu menurut saya dia identik dengan sebuah keikhlasan. Seperti ulama-ulama Sunni, Al-Ghazali, kemudian Ibnu Arabi, kemudian ada siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari dan lain-lain. Pendapat mereka mengenai sebuah amalan itu adalah suatu amalan atau suatu ibadah dia diukur dari keikhlasannya. Artinya apa? Ketika seseorang beribadah tanpa adanya keikhlasan, maka ibadah itu akan menjadi sia-sia. Analoginya begini, ibadah itu kita logikakan sebagai angka 0. Sementara amaliyah itu, sementara keikhlasan itu angka 1. Seandainya ada banyak angka 0, 0, 0, 0, itu tidak akan berarti apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Tapi apabila ada banyak angka 0 berderet, kemudian di depannya ada angka 1, maka keikhlasan itulah yang menjadi nilai di mata Tuhan. Nah, dalam artian ibadah itu tergantung kualitasnya, bukan mengenai kuantitas. Kuantitas juga penting, tapi lebih penting kualitas. Oleh karenanya, di sini ayatnya mengatakan ahsanu amala. Yang paling baik, yang paling ikhlas amal perbuatannya. Bukan yang paling banyak amal perbuatannya. Dalam artian apa? Orang yang beribadah di masjid, orang yang sholat malam sampai 100.000 rakaat, kemudian sampai jidatnya hitam, sampai kakinya bengkak, dan dibandingkan dengan orang yang tinggal di pinggir jalan, itu bisa jadi orang yang di pinggir jalan itu lebih baik daripada orang yang beribadah ini. Ya, jadi segala sesuatu itu, terutama hal ibadah, tidak diukur dari kuantitas, dari banyaknya. Kemudian, apa lagi? Saya rasa cukup sekian ya. Mudah-mudahan dari ayat kedua surat Al-Mulk ini atau surat Tabarok, kita dapat berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, serta kualitas kemanusiaan kita. Dengan mengharap ridha Allah, saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.